Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih. Sehat semua ya? Alhamdulillah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dan pada kesempatan kali ini kita akan berdoa menurut agama Islam. Oke, bisa dipimpin Mas ya? Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran mata kuliah kita hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami zidni ilma warzuqni fahma. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan absensi. Hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita tes dulu. Kartika Sari. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Sehat Mbak? Kartika? Alhamdulillah sehat. Sudah makan? Sudah. Oke. Muhammad Saidin. Hadir, Pak. Alhamdulillah. Sehat Pas? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sudah makan ya? Sudah. Oke, yang lain semoga sehat semuanya. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini sebelum memulai pembelajaran, paling tidak kita semua harus tahu bahwa tujuan pembelajaran terkait dengan kebijakan pendidikan dan kebijakan pendidikan agama Islam di Indonesia, CPMK-nya bisa teman-teman lihat semuanya. Nanti ini yang akan kita capai atau teman-teman yang akan capai. Oke, kita lanjut. Nah, ini Bapak tokoh pahlawan kita. Siapa yang kenal dengan mantan Menteri Agama yang pertama sampai dengan ketiga? Salah satu, Pak. Saya akan mengasih tugas kepada teman-teman semua. Coba cari pemikiran beliau semua. Oke, saya akan kasih waktu 10 menit. Teman-teman bisa mencari referensi baik itu di jurnal ataupun di buku untuk mencari bagaimana pemikiran dari tokoh kita yang tiga ini terkait dengan kebijakan pendidikan agama Islam atau kebijakan terkait dengan Kementerian Agama. Oke, silakan bisa dicari. Oke, waktu sudah habis ya. Ada yang mau menjawab gimana kebijakan dari tokoh Haji Muhammad Rasidi? Saya Oke. Dengan Mbak siapa? Iklimatus Sufyan. Apa kebijakannya, Mbak? Kebijakannya yaitu menekankan pada pentingnya pendidikan Islam modern dan peran pendidikan Islam dalam membangun negara. Oke, tepat sekali. Oke, terima kasih atas jawabannya, tepat sekali. Untuk yang kedua, yakni kita kenal adanya, ini agak lompat ya, tidak harus urutan nggak apa-apa. Terkait Menteri Agama yang ketiga, yakni Wahid Hasyim. Siapa yang tahu kebijakannya? Saya, Pak. Oke, siap. Dengan Mas Samsul. Sam ya, silakan. Kebijakannya itu mengusulkan pelajaran agama masuk ke dalam kurikulum nasional. Oke, tepat sekali. Oke, itu mungkin sedikit dari kebijakan-kebijakan yang telah dilontarkan oleh tokoh kita dari Kementerian Agama terkait dengan pendidikan agama Islam. Nah, yang selanjutnya yang saya akan sampaikan terkait dengan kebijakan pendidikan yang ada di Indonesia. Paling tidak kita harus paham dulu apa itu kebijakan. Di sini Prodi PAI paling tidak sudah paham apa itu pendidikan agama Islam. Siapa yang tahu apa itu pendidikan agama Islam? Saya, Pak. Oke, apa? Mas siapa namanya? Mas Rosid. Oh, silakan Mas Rosid. Apa itu pendidikan agama Islam? Prodi Pendidikan Agama Islam adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk menanamkan ajaran agama Islam, nilai-nilai spiritual, moral, dan sosial kepada peserta didik. Dalam konteks ini, pendidikan bertujuan untuk membentuk pribadi yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, serta mampu menjalankan kehidupan sesuai dengan tuntunan agama Islam. Oke, baik, terima kasih Mas Rosid. Apakah sudah ada yang dapat masalah dari kebijakan pendidikan agama Islam? Ya, Pak. Oke, Mbaknya namanya siapa? Isna. Oke, apa Mbak kira-kira problemnya? Untuk sekarang
sekarang ini Pak, problem yang dialami pendidikan di Indonesia itu semua semua pendidikan yang ada di Indonesia itu tidak gratis, sehingga menyebabkan anak-anak di Indonesia itu putus sekolah dan tidak melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya. Gitu. Oke, baik, terima kasih. Terima kasih atas kehadiran teman-teman. Dari penjelasan tadi, saya akan memberikan tugas individu yang nanti tentu akan dikumpulkan melalui e-learning atau portal mahasiswa semuanya terkait dengan kebijakan yang timbul khususnya dalam pendidikan agama Islam. Baik, di sini saya akan contohkan kepada teman-teman semuanya ketika nanti akan mengupload tugas gitu ya. Nah, ketika teman-teman mau mengupload tugas, tentu hal yang pertama yang perlu diperhatikan, paling tidak teman-teman itu harus login ya, login ke portal masing-masing. Nah, ketika sudah login, nanti bisa dipilih ya di sini nih. Ada home, fakultas, ujian, PMB, dan yang lain sebagainya. Nah, teman-teman nanti bisa dilihat di portalnya. Nah, kita klik yang ujian. Nah, ketika sudah diklik ujian, teman-teman, nah karena ini praktek gitu ya, praktek submit tugas, teman-teman tinggal dipilih yang ujian atau misal ulangan, nanti saya bikinkan ruang rumahnya terkait dengan ulangan harian. Nah, sudah seperti ini, tinggal teman-teman cari, karena teman-teman prodinya pendidikan agama Islam, berarti cari ya yang pendidikan agama Islam. Nah, di sini teman-teman nanti bisa mencari juga semesternya semester berapa. Nah, kalau udah semester 1, nah kebetulan sekarang masih semester awal ya. Nah, bisa diklik. Nah, nanti di sini akan muncul nih. Nah, muncul. Nah, nanti teman-teman tinggal cari dosennya siapa gitu. Nah, ketika sudah mencari, udah ketemu dosennya, nah tinggal diupload di situ. Nah, nanti pasti saya akan cek melalui apa? Melalui portal pribadi saya. Kalau ini kan portal umum ya. Ketika kita itu ada perkuliahan menggunakan e-learning atau pengumpulan tugas atau melakukan absensi. Jadi absensi itu seperti yang sudah atau akan kita lakukan, itu nanti ada absensi secara manual dan ada absensi secara e-learning gitu. Jadi biar terstruktur gitu ya. Nah, ini gambaran sedikit terkait nanti teman-teman mengumpulkan tugas-tugasnya. Jangan sampai terlewat seperti yang sudah kita sepakati untuk pengumpulan tugas itu sendiri. Jadi dimohon sekali lagi kepada teman-teman agar bisa tepat waktu dalam mengumpul tugas-tugas yang memang sudah saya berikan. Nah, di situ sekali lagi bahwa terkait dengan tugas kita agar teman-teman tidak harus bertanya-tanya di kemudian hari, itu terkait dengan problem ya, problem kebijakan pendidikan agama Islam. Nah, di situ teman-teman terkait pendidikan agama Islam tentu mengacunya kepada Kementerian Agama.
Nah, banyak sekali kebijakan-kebijakan Kementerian Agama dalam pendidikan agama Islam khususnya. Karena hal itu dimungkinkan untuk mencapai suatu visi dan misi apa yang menjadi panduan dari Kementerian Agama. Akan tetapi dalam mewujudkan itu tentu banyak sekali problem yang akan muncul gitu ya. Nah, disitulah kita akan mencari problem apa, kebijakan apa yang memang perlu kita kritisi, perlu kita analisa gitu ya. Nah, dari situ mungkin ada yang ditanyakan. Oke, mungkin sudah paham semuanya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan tugas yang memang nanti teman-teman akan lakukan gitu ya. Paham ya semuanya? Oke, nanti bisa dikumpul. Saya kasih waktu selama 2 hari ya untuk mengumpulkan tugas. Nanti bisa langsung ke portal masing-masing. Terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan nanti teman-teman bisa melihat referensi-referensi yang ada, baik itu dari jurnal ataupun dari buku-buku yang relevan terkait dengan kebijakan pendidikan agama Islam. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran pada kesempatan kali ini dengan melafalkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, terima kasih. Saya akhirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.